Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terkait dengan Isa atau Yesus Kristus, Quran surah 19, suratnya Maryam di ayat ke-31. Dan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video Ustadz Adi Hidayat menyamakan atau bisa diartikan membenarkan saat ada orang Kristen, ketika ada seorang Kristen yang membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan Ustadz Adi Hidayat menjawab dengan surat Maryam ayat 31. Kenapa Ustadz Adi Hidayat melompat langsung ke 31? Harusnya Ustadz Adi Hidayat menjawabnya itu dengan ayat 30 dulu. Maryam ayat 30. Kenapa? Karena ayat ini adalah bantahan dari Yohanes 3 ayat 16. Mengatasnamakan toleransi tetapi menyamakan ayat Injil dengan ayat Al-Qur'an. Dan ayat ini sangat krusial ya, sangat krusial, dan ini tidak bisa dibuat main-main atau disama-samakan. Ini surat Maryam ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Sekilas dua ayat ini memang sekilas hampir sama, yaitu menceritakan soal Isa atau Yesus Kristus. Tetapi ada dua perbedaan besar di sini, bahwasanya ayat Al-Qur'an itu sebetulnya ayat bantahan terhadap ayat Yohanes 3 ayat 16, tidak sama sekali. Justru ayat di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 30 itu membantah klaim di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Tanggapan Ustadz Felix Xiao terhadap framing yang menimpa Ustadz Adi Hidayat. Jadi ketika Ustadz Adi bilang, kamu pernah hafal nggak ayat di dalam Alkitab? Ketika dibacain misalnya, terus Ustadz Adi bilang, nah ini di dalam Al-Quran juga ada perintah yang sama. Nah menurutku itu nggak ada masalah. Kenapa? Ada masalah apa? Terus kemudian disampaikan, ini ada Alkitab, ada Yesus. Nah di dalam Al-Quran Yesus juga diceritain. Dan ternyata misinya sama nih. Coba lihat nih, mirip kan? Gitu kan ya. Nah itu emang kenapa? Bukan berarti Ustadz Adi tidak beriman. Bukan berarti Ustadz Adi itu dalam tanda kutip mengiyakan apa yang diimani oleh orang-orang Katolik. Enggak ada sama sekali. Saya tidak habis pikir, ya benar-benar tidak habis pikir kenapa masih ada saja orang-orang yang berusaha keras untuk membela Ustadz Adi Hidayat mati-matian. Ini bukan cuma pada saat sekarang. Kalau sekarang ini mengatakan Al-Quran dan Alkitab itu mirip pun bukan cuma dari golongan Salafi yang protes, tetapi dari kalangan kalian juga banyak yang protes. Bahkan beberapa mu'allaf pun banyak yang protes, teman-teman. Seperti Mas Edi Prayitno, seorang mu'allaf yang kemarin memberikan penjabaran lengkap mengenai apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat, bahwa itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Lalu ada juga seorang ustadz, teman-teman, teman saya sendiri, yaitu Ko Felix Xiao, yang dimana beliau itu memberikan pembelaan bukan cuma sekarang, ya bukan cuma sekarang. Dari zamannya Asy'ariyah surah pemusik, dia sudah memberikan pembelaannya sampai menyatakan babi-babi, teman-teman. Orang yang menyatakan Ustadz Adi Hidayat itu salah karena mengatakan Asy'ariyah surah pemusik, itu sama halnya seperti babi yang tidak mau mencari kebaikan di dalamnya. Oke, ini di sini berarti kan ketika Ustadz Adi Hidayat minta kepada salah satu mahasiswi untuk membacakan ayat dalam kitab suci mereka, dua kali atau dua ayat dalam Bible dibacakan, dua kali juga Ustadz Adi Hidayat bilang mirip ya gitu. Ya kan? Berarti Quran surat Maryam ayat 30-31 Ustadz Adi Hidayat mirip ya dengan Yohanes 3:16. Kemudian Ustadz Adi Hidayat juga membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ustadz Adi Hidayat juga bilang mirip ya dengan Matius 7 ayat 7. Kalau saya lihat yang ayat kedua, yang Matius 7 ayat 7 dengan surat Al-Baqarah yang ayat 186,
itu memang jelas banget kemiripannya. Oke. Nah, cuman yang masalah yang Yohanes 3:16 nih. Karena kan mungkin teman-teman semuanya memahami bahwa di Yohanes 3:16 itu kan sudah jelas bahwa di situ ada kata-kata anaknya yang tunggal. Gitu kan? Cuman ayat ini nih masih bisa dikatakan ayat ini ambigu. Ambigu itu artinya bermakna ganda. Oke. Saya tidak akan memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut untuk mensyiarkan ayat-ayatnya. Saya tidak akan berikan kesempatan. Karena ketika kita minta untuk membaca Al-Quran, itu sama saja saya memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut mensyiarkan agama dia. Dan jika ternyata tidak terduga, ternyata mahasiswi tersebut membaca ayat-ayat, maka saat itu kita harus bisa punya posisi yang jelas, karena tidak boleh kita ridho dengan sesuatu yang itu berbeda konsep dengan agama kita. Misalnya ternyata mengutip surat Yohanes pasal berapa? 3 ayat 16 yang menyebutkan anak Allah. Maka kalau kemudian saya hafal surat Maryam, maka saya akan menerjemahkan bahwasanya saya adalah hamba Allah. Nah, saudara-saudara muslim, disinilah letak perbedaan kita. Subhanallah, kalau di agama saudari kita ini posisinya sebagai anak Allah, tapi kalau di dalam agama kita posisinya adalah sebagai hamba Allah, dan itu adalah keyakinan kita. Dan sedang beredar video di sosial media, Ustadz Adi Hidayat menyamakan beberapa ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab ataupun kitabnya umat Kristiani. Hal yang menjadi kekhawatiran besar kita adalah takutnya nanti ada orang awam yang melihat bahwa oh ternyata agama Kristen dengan agama Islam sama saja. Tuh lihat, kitabnya sama kok, sama-sama mengajarkan tentang hal ini dan hal itu. Nah, khawatirnya jadi syubhat seperti itu, teman-teman. Ya, kita tidak memungkiri bahwa Ustadz Adi Hidayat ini adalah orang yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Kecerdasannya ya, luar biasa, banyak yang memujinya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengkritiknya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ustadz Adi Hidayat. Jika memang ada hal yang perlu dikritik, ya harus kita kritik, teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kerana kitab Injil lebih dahulu diturunkan daripada Al-Quran, jadi yang mau ana tanyakan, apakah benar ada yang sama isi kandungan kitab Injil dengan Al-Quran? Kerana ana dengar ada yang seorang ustaz mengatakan Injil dan Al-Quran ada yang sama. Syukran. Ini masalah ni kerana isu akhir-akhir ini ada salah seorang ustaz yang membuat satu majlis dengan orang Kristian, dan dia nak kolekkan antara Al-Quran dengan Injil, yang mana orang Kristian ini berani dengan jelas dia katakan bahawa dalam Yohanes 3 ayat ke-16 bahawa Tuhan kerana sayang rahmatnya kepada umatnya, bahkan dia hantar anak tunggalnya kepada manusia, dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya maka dia akan dapat berkat. Lalu ustaz ini membacakan surah Maryam ayat 30 dan 31. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang 30 dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31. Dikatakan bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah? Iaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah, yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat, cuma dikasih Allah. Berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini. Tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan,
kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.